Saya disabilitas, tapi saya tidak mau dikasihani. Tapi saya mau hak saya dipenuhi, seperti kalau ada peluang usaha, ada peluang bekerja, semuanya fasilitas di undang-undang itu saya mau. Tapi kalau minta dikasihani, saya tidak mau. Memang undang-undang disabilitas itu banyak. Ada yang nomor 4, ada yang nomor 11, ada sekarang di undang-undang nomor 8 itu tercetus semuanya hak-hak penyandang disabilitas itu semuanya ada. Ada kesehatannya, ada pendidikannya, ada olahraganya, ada hak-hak seperti EKTP, seperti pemilihan umum. Jadi hak-hak kita itu sudah di undang-undang, bukan istilahnya tuh tidak ada hak, jadi semuanya ada, terutama di kesehatan di sekolah, aksesnya juga. KTP ini menyangkut bantuan-bantuan sosial, jadi kita fokus khusus disabilitas kebanyakan kurang tersentuh kan. Ada satu, kenapa dia nggak ada KTP? Memang dia ada di KK tapi tidak ada KTP. Jadi tertinggallah si disabilitas itu. Yang menerima non disabilitas kebanyakan. Tapi itu juga non disabilitas tidak layak lagi menerima bantuan-bantuan seperti bantuan sosial itu. Sebenarnya penyandang disabilitasnya, pemerintah tuh udah berapa tahun dia istilahnya mencari, tapi tidak kelihatan. Kenapa dia nggak kelihatan? RT atau lurah dia tidak mengasih tahu bahwa di warga itu, warga RT sekian ada penyandang disabilitas, jadi nggak tahu kan. Jadi itu permasalahan. Cuman yang tahu itu. Ya, jadi istilahnya tuh jadi kurang penyentuhan. Juga dengan keluarga itu sebelum kayak gini itu kebanyakan disabilitas seperti disabilitas berat ini disimpan, malu, mungkin juga anaknya juga minder. Jadi sekarang kita pacu jangan minder, harus maju.
waktu orang tua saya masih hidup, pingin sekali dia memperjuangkan nasib anaknya mau disekolahkan lebih tinggi. Kalau bisa dia kerja. Tapi begitu saya dapat panggilan, lulus SMA, ada panggilan untuk jadi mahasiswa di negeri. Kita kan namanya kakak ada ipar kan. Saya dapat surat panggilan, saya serahkan dengan keluarga kakak yang paling tua dengan ipar. Apa jawabannya? Tidak bisa sekolah, tidak ada dana. Sedangkan orang tua saya kemarin sudah menitipkan, kan ada istilahnya, mungkin ada titipan, pokoknya tolong disekolahkan adikmu sampai di mana dia mampu. Nah itu yang saya sedih. Waktu itu saya pernah ke tempat disabilitas yang di daerah, ke kampung lah istilahnya, ke daerah. Saya datang ke rumah, Ibu bisa kita ini kan ini adik bisa mandiri sebenarnya, bisa istilahnya mobilitasnya untuk jalan dia bisa, untuk tangannya juga bisa. Gimana Bu kita kalau mau Ibu ya anaknya juga mau, kita belajar di panti ini PSBD untuk keterampilan, kita jelaskan keterampilan ini. Tapi dengan jawaban orang tuanya, Bu maaf anak saya bukan cacat katanya, anak saya biasa-biasa aja. Iya Bu memang, tapi sekarang Bu ini kita nih kasihan dengan anak ini, adik ini Bu. Kenapa kasihan? Ibu belum tentu umur panjang, bapaknya ke umur panjang. Kalau memang anak ini memang cepat meninggalkan ibu, berarti dia tidak menjadikan beban kakak-kakak iparnya. Itu yang kita takuti di situ. Kalau ada ibu, oke, dia masih terurus dengan baik, fasilitasnya masih kamu lengkapi, seperti makan, seperti apa-apa, tetap kamu masih di fasilitas. Ibu masih ada dengan orang tuanya, ibu dengan bapak masih ada. Tapi kalau bapak lah sudah tidak ada, Bu, adik ini masih hidup, belum tentu terjamin seperti ini, Bu. Maksud saya, pinginnya ibu adik ini ikutkan terampilan sama-sama di situ untuk mandiri masa depan. Untuk kita, dia memang tidak sekolah, kita punya keterampilan apa menjahit atau servis elektron, berarti dia bisa membuat untuk usaha kan, bisa dia untuk makan sehari-hari, untuk dia bisa hidup dia sendiri. Tidak mungkin dia mau minta lagi dengan kakak sama ayunya. Kalau kakak sama ayu itu memang sebatasnya ngasih. Soalnya dia punya anak, punya adik. Kalau dengan kita tidak sepenuh seperti ibu dengan bapak. Tolong Bu dipercena ini. Ya nanti anak itu mau belajar, mau ikut, tapi orang tuanya tidak mau. Katanya disuruhnya minta-minta katanya waktu itu. No. Bayangkan sedetik saja jika kamu tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Hidup macam apa yang akan kamu jalani? Ada orang-orang seperti kami di dunia ini. Bagi yang lain, kami dianggap punya keterbatasan, tidak punya kemampuan hidup, hanya menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tetapi berbeda dengan yang kalian pikir tentang kami. Kami tidak seperti itu. Saya pernah merantau ke tempat-tempat lain bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya lalu kembali ke tempat ini. Semua itu bagian dari proses menemukan diri sendiri dan identitas saya. Tapi saya sadar hidup ini bukan hanya tentang saya. Saya merasa menemukan makna hidup dan kebahagiaan ketika membantu sesama saya dalam mendapatkan hak-haknya, sehingga mereka bisa melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik.
Di kota ini kami ada, seperti juga kalian tahu kalian ada. Kami barangkali hanya menghuni ruang sempit yang tak selayaknya, padahal kami selayaknya warna-warna dalam pelangi yang ikut menciptakan keindahannya. Tetapi saya yakin segala sesuatunya bisa berubah jika kita mau berusaha. Dan saya juga percaya Tuhan tidak akan bahagia jika kita hanya menyesali nasib dan tak berbuat apa-apa.